channel Big Informatika. Welcome back. Ya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan menyampaikan materi sistem operasi komputer di bab 2. Apa itu sistem operasi komputer? Nanti akan kita jelaskan sama-sama. Simak terus, jangan kemana-mana, oke? Oke, sistem operasi komputer. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah 1. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem operasi. Lalu yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi macam-macam sistem operasi, yaitu operation system pada komputer. Penjelasannya adalah, apa itu sistem operasi? Secara umum, pengertian sistem operasi adalah perangkat lunak, software yang berfungsi sebagai antarmuka dan pengatur semua sumber daya pada perangkat komputer. Peran utama OS yaitu menjadikan penghubung antar 3 komponen utama terdiri dari software atau aplikasi dan program, hardware, CPU, kartu grafis, monitor, keyboard, dan lain-lain, serta brainware, pengguna atau manusia. Tanpa sistem operasi, sebuah komputer, konsol game, maupun smartphone tidak akan bisa berjalan optimal karena OS inilah yang berperan menjadi jembatan pengatur fungsi secara keseluruhan. Jadi OS itu adalah operation system dan fungsi-fungsi sistem operasi. Yang pertama, sebagai pengatur hardware. Yang kedua, menjalankan perintah dan dasar pada komputer. Yang ketiga, mengorganisir dan mengatur berbagai macam aplikasi. Yang keempat, menerjemah bahasa program dalam bentuk grafis. Dan yang kelima, untuk peran komputer yang lebih optimal. Jadi ada 5 ya fungsi sistem operasi. Oke, selanjutnya di sini ada jenis-jenis operasi komputer ya. Yang pertama, berikut ini merupakan jenis-jenis sistem operasi komputer yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah sistem operasi DOS. Microsoft DOS. DOS bisa dibilang merupakan nenek moyang dari sistem operasi yang dimiliki oleh Microsoft saat ini. DOS juga merupakan singkatan dari Disk Operating System, adalah awal mula metode sistem operasi komputer yang digunakan oleh IBM. Layaknya perangkat komputer versi terdahulu, tampilan dari DOS masih hitam putih, hanya tulisan dan tidak ada gambar yang ditayangkan karena masih jadul dan belum ada antarmuka. Proses memasukkan instruksinya pun menggunakan tulisan yang kini kita kenal dengan istilah command prompt. Ya, command prompt. Nah, ini adalah logo dari DOS. Kelebihan dan kekurangannya dari DOS. Kelebihan sistem operasi DOS ringan sehingga tidak menghabiskan banyak memori. Ukurannya sangat kecil. Lalu memiliki kompatibilitas tinggi. Lalu kekurangannya sistem operasi DOS adalah belum ada antarmuka. Instruksinya hanya berupa tulisan dan ada grafis. Tidak ada grafis, ya. Jadi tidak ada antarmuka dan tidak ada grafis. Hanya jadul lah pokoknya. Oke, yang kedua ada sistem operasi Windows. Sistem operasi Windows merupakan jenis OS yang terbesar di dunia yang saat ini banyak diadopsi untuk membantu mengakomodir kebutuhan sehari-hari, mulai dari komputer instalasi, akademisi, hingga kebutuhan pribadi. Sekarang ini Windows menjadi OS yang paling terbaik, yang biasanya rata-rata digunakan semua orang ya, pada laptop pada umumnya ya, berbagai jenis merek-merek laptop mereka menggunakan OS yang seperti ini. Dan kelebihannya pada OS ini
ini tampilan antarmukanya user friendly, lebih mudah dalam proses instalasi, aplikasi OS Windows melimpah. Tapi kekurangannya juga ada, tidak open source, berbahaya dan lumayan mahal, mudah diretas karena sistem keamanannya masih lemah, rentan terkena serangan virus. Jadi OS-nya Windows yang ini juga punya kelemahan. Oke, yang ketiga ada sistem operasi Linux. Sistem operasi Linux diperkenalkan pertama kali oleh Linus Torvalds pada tahun 1990 silam. Sistem operasi yang ini memiliki sifat open source, di mana pengguna dapat memodifikasi dan mendistribusikan kembali secara bebas tanpa perlu lisensi. Jadi ini adalah operation dari Linux sistemnya. Logonya seperti itu ya, ada gambar penguin. Oke, untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari sistem operation Linux. Kelebihannya, Linux open source, gratis, tidak ada biaya lisensi. Lalu perkembangannya sangat kencang karena dikembangkan banyak orang. Kekurangannya, tidak dianjurkan bagi pengguna awam. Aplikasi Linux terbatas, cara install Linux terbilang susah. Berarti untuk kekurangannya memang sangat susah untuk cara installnya dan tidak banyak digunakan oleh banyak orang. Oke, yang berikutnya ada sistem operation Mac OS. Biasanya ini dipakai oleh Apple ya, MacBook. Sistem operasi Mac OS atau singkatan dari Macintosh Operating System adalah sistem operasi eksklusif yang hanya terdapat di komputer Apple saja. macOS yang diluncurkan pada tahun 1984 pertama kali digunakan untuk komputer bernama Lisa. Lisa tak lain adalah komputer hasil racikan Steve Jobs setelah ia menempuh perjalanan spiritual ke India. Nah, ini adalah logo dari macOS. Bagi kalian yang punya MacBook atau yang biasa pakai dengan Apple segala macam, pasti operation sistemnya adalah macOS. Kelebihannya, macOS itu lebih stabil. Tampilan antarmuka cocok untuk kebutuhan multimedia. Memiliki keamanan tingkat tinggi dan tidak mudah diretas. Aman dari virus. Untuk kekurangannya, jadi macOS ini hanya harganya itu sangat relatif mahal ya. Terus yang kedua, kurang optimal untuk gaming. Terus tidak ada open source. Oke, yang berikutnya ada sistem operation Unix. Sama halnya seperti DOS, Hyperlink atau HTTPS, web crawling merupakan jenis OS komputer generasi lawas yang banyak digunakan hingga menjadi cikal bakal munculnya OS masa kini. Saat ini, Unix sendiri sudah mempunyai banyak versi yang bisa dipilih oleh pengguna. Terkait keunggulan dan daya tarik utama, ada beberapa spek yang bisa Anda coba, namun dari segi penggunaan Unix saat ini sudah sangat jarang digunakan. Jadi sistem operasi Unix ini sebetulnya adalah cikal bakal ya. Ini adalah nenek moyangnya, sama seperti DOS atau Hyperlink. Untuk Unix, kelebihannya tidak mudah terkena virus, gratis, dan bisa digunakan secara cuma-cuma. Tapi kekurangannya, tampilan Unix kurang menarik karena Unix ini hanyalah grafisnya monoton ya. Oke, itu dari Linux, dan selebihnya masih banyak operasi sistem yang lainnya yang tidak bisa disebutkan, tapi kalian bisa tahu dari kehidupan sehari-hari ya. Terutama dari handphone, ada operasi sistem Android, ada operasi sistem yang lain-lainnya juga. Oke, materi dari Bapak hanya cukup sampai sekian. Jadi kesimpulannya yaitu operasi sistem yang banyak digunakan oleh masyarakat luas yaitu operasi sistem dari Windows, karena lebih mudah, lebih ringan, dan sepertinya lebih gampang digunakan ketimbang
cukup sekian dari Bapak. Sampai jumpa kembali pada materi berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe.